Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu hari-hari ini hampir setiap orang mengalami hal yang serupa, harus tetap diam di rumah. Tetapi pada kesempatan kali ini, di hari Minggu yang indah ini, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan sedikit renungan singkat untuk memberi pencerahan dan membuat saudara terisi kerohaniannya. Oke, kita langsung. Saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-31. Di sana dikatakan begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan apa yang dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, di dalam tema gereja kita dikatakan lihatlah anak domba Allah. Tetapi saya memberi tema yang baru, yaitu interupsi. Kenapa interupsi? Saudara bayangkan dari tema ini, Yohanes ingin mengatakan satu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh orang Israel, bahwa Yesuslah adalah pengampun dosa. Yesuslah yang sanggup menghapus dosa dunia. Sehingga setiap orang tahu, harus sadar bahwa hanya Yesus adalah penghapus dosa dunia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi saya untuk memberi tema interupsi. Kenapa? Karena saudara bayangkan ketika melihat Yohanes, Injil Yohanes ini, ada banyak peristiwa-peristiwa yang Yohanes lakukan hanya untuk menjelaskan tentang betapa pentingnya pengampunan dosa. Kita lihat aja dengan waktu di perkawinan di Kana. Itu Yesus memberikan satu mujizat yang pertama. Dan itu hanya untuk memperkenalkan dari semua perhatian yang harusnya tertuju kepada pengantin mempelai. Ibu Yesus coba untuk membuat satu alih perhatian bagaimana tentang anggur yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dan Yesus mengatakan, belum waktunya. Dan akhirnya dia melakukan juga. Sebenarnya ini kan adalah satu bentuk perhatian. Supaya orang melihat bahwa Yesus melakukan hal yang luar biasa. Terus kalau kita lihat Yesus menyucikan bait Allah. Ini semua tindakan-tindakan supaya orang tertuju kepadanya. Siapa yang berani mengusir para penjual itu? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkuasa. Hanya Yesus. Kita lihat percakapan dengan Nikodemus, seorang yang terkenal pintar. Semuanya itu adalah bentuk-bentuk untuk mengalihkan supaya orang melihat Yesus. Percakapan dengan perempuan Samaria. Bahkan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, interupsi ini saya mau jelaskan kepada saudara. Dari perjanjian lama di PL itu sudah terjadi ketika itu berbicara tentang nubuatan siapa Yesus. Yesaya 42 mengatakan, di dalam Mika mengatakan, Mazmur mengatakan bagaimana interupsi itu mengingatkan banyak orang tentang kamu tidak sanggup mengampuni, melepaskan diri daripada dosa. Ada satu pribadi dan dia adalah Yesus. Yohanes lakukan hal itu. Dan sekarang di dalam perjanjian baru kita sudah lihat nabi-nabi dari Matius sampai dengan Wahyu melakukan hal yang serupa. Dan di zaman kita ini ketika penginjilan dilakukan, banyak konferensi, banyak pemberitaan Injil, tapi orang toh tidak mau menyadari itu. Sehingga di dalam tahun 1720 di sana ada penyakit sampar. Terus ada flu Afrika, apalah namanya yang saya sudah share di grup. 1720, 1820, 1920, dan sekarang 2020 virus corona.
Semuanya itu adalah instruksi Allah untuk semua melihat kepada kedaulatan Allah. Ketika virus ini terjadi, saudara lihat semua orang dirumahkan dari seluruh bangsa, di mana negara-negara yang sudah mengalami, mereka menyadari seperti Cina, Amerika, Italia, dan banyak negara-negara yang lain. Mereka menyadari bahwa dengan kekuatan kita, kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Satu keluarga tadinya lengkap, ayah, ibu, dan anak-anak. Hari-hari ini kita akan melihat ayah mereka dipanggil karena usia dan terkena virus corona. Karena ibunya yang merawat, ibunya terinfeksi dan ada di rumah sakit, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Dan sekarang kita tidak tahu apakah akan banyak anak-anak kecil yang ditinggalkan karena orang tuanya mereka terkena virus corona. Tapi itu semua adalah satu instruksi Allah untuk mengingatkan saudara dan saya betapa seriusnya zaman ini untuk kita mencari Tuhan. Amin. Karena Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari sekarang Meksiko, Italia tertuju kepada Yesus. Mereka datang turun ke jalan-jalan berdoa minta supaya Tuhan melepaskan mereka dari virus yang mematikan ini. Israel, orang-orang yang tadinya orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah Tuhan, di jalan-jalan mereka memakai loudspeaker, pengeras suara untuk mengajak setiap orang menyanyi, sing haleluya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi saudara lihat kehausan akan Tuhan ini harus terjadi. Kedaulatan Allah itu berbicara. Di Indonesia, orang-orang yang dianggap yang paling rohani, orang-orang yang dianggap kelas kakap di dalam masalah kerohanian, mereka pembicara-pembicara top. Toh tidak ada tedeng aling-aling. Tuhan izinkan mereka dan grup-grup mereka mengalami virus ini. Untuk supaya apa? Orang teralih perhatiannya dari segala hal melihat kedaulatan Allah. Allah tidak menyayangkan siapapun engkau, pendeta boleh pendeta besar, pendeta kecil, gendut, botak. Tapi ketika engkau tidak mengarahkan perhatianmu kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang paling malang. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja, mau pendeta, kelompok dan lain sebagainya. Mereka menjadi korban, menjadi tanda untuk supaya orang melihat, mengalihkan perhatiannya. Bukan memandang kepada tokoh, bukan memandang kepada figur, tetapi memandang kepada Yesus. Amin. Oleh sebab itu, pagi hari ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yaitu, instruksi ini harus menjadi pembelajaran, kepekaan untuk saudara. Mari hari-hari ini, saudara ambil bagian, ambil kesempatan. Selagi kita masih bisa bernapas, selagi corona belum menghampiri saudara, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Amin. Beritakan Injil kepada anak istrimu, kepada orang-orang yang kau kenal, orang-orang yang kau kasihi, bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Arahkan perhatian kita kepada Yesus yang menghapus dosa. Kalau tidak minta-minta Yesus mengizinkan kita masuk di dalam bilangan orang-orang yang terkena virus corona, kita dapat berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Dan di dalam pasal 14 ini pun menjadi peneguhan bagi saudara dan saya. Di sana dikatakan begini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, mari. Adanya virus atau tidak, saudara harus punya satu keyakinan. Saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau dengan virus ini saya harus pulang, Tuhan sudah sediakan tempat. Tapi kalau saya masih mendapatkan kesempatan, mari gunakan kesempatan itu untuk menyadarkan, mengingatkan, membuat orang waro bahwa ini instruksi Tuhan lewat virus untuk membuat engkau bertelut, membuat engkau berdoa, membuat engkau datang pada Tuhan, menyembah, memuji Dia sebelum segala sesuatu itu terjadi.
Saudara, di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi masih ada kesempatan, Yohanes 9 ayat 4. Mari kerjakan bagianmu. Sembah Tuhan. Apa ruginya engkau menyembah Tuhan? Apa susahnya? Apa dengan menyembah Tuhan engkau akan mengalami kerugian yang begitu dahsyat? Tidak. Justru engkau akan dibangkitkan semangatmu. Kau akan terhubung dengan Tuhan. Kau akan mendapatkan pengharapan. Bahkan kalaupun engkau harus mengalami musibah ini, virus ini, ada janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jangan khawatir. Sehingga kita tidak perlu memiliki ketakutan berlebihan. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Pendeta, apa Bapak Pendeta takut? Ya takut. Oleh sebab itu saya menjaga kebersihan, saya menjaga keluarga saya, menjaga aktivitas hidup saya. Dan terlebih penting saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu, pendeta pun manusia bisa kena virus seperti banyak pendeta yang lain. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, virus boleh melewati saya, Tuhan boleh memakai saya dengan virus itu. Tapi janji Tuhan sudah pasti. Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mencerahkan pemikiran saudara. Dan saudara mengkampanyekan, mari gagalkan mudik untuk tahun ini. Karena kita menyayangi orang-orang yang kita kasih yang ada di pelosok-pelosok. Jangan karena kita ingin mudik, kita membawa virus itu ke tempat di mana mereka belum mengalami virus. Sehingga epidemik ini menyebar menjadi satu kegerakan yang sangat merajalela terjadi pada bangsa ini. Karena kita tidak mau menahan diri, hanya ikut-ikutan untuk mudik. Kita bukan hanya membawa sukacita mudik, tapi kita membawa kematian atas mereka. Kampanyakanlah ini supaya orang menahan diri dan percaya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara-saudara yang mengalami beban berat, saudara-saudara yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, datanglah kepada Tuhan. Taruhkanlah tanganmu di dada sebagai tanda aku membutuhkan lawatan Tuhan. Aku berdoa bagimu. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada karena pergumulan-pergumulan mereka. Baik itu entah karena sakit penyakit, membutuhkan penghiburan, membutuhkan campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan melihat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Engkau kasihi ini. Supaya dengan hati mereka meletakkan tangan sebagai tanda mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan lawatlah, jamalah Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun dari jemaat ini yang mengalami kesulitan-kesulitan karena nama Yesus. Tapi mereka melihat pertolongan Tuhan datang, lawatan Tuhan terjadi, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau juga akan memberkati seluruh aktivitas hidup kami, orang-orang yang kami kasihi, lingkungan di mana kami berada. Engkau proteksi, dan biarlah kami, kesempatan yang masih ada kami akan gunakan untuk mengkampanyekan, untuk orang menahan diri di rumah, untuk orang mengenal Yesus. Supaya ketika waktu itu datang seperti pencuri, mereka pun boleh mendapatkan bagian di sisi Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan memberkati. Dalam nama Yesus, amin. Biarlah hari ini menjadi hari penuh sukacita. Dan saudara tetap melakukan aktivitas sekalipun di rumah. Nyatakan kasih karunia Tuhan. Peduli dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.